Kenapa ya Ustaz saya sering dengar ngapain sih baca Yasin pada malam Jumat? Saya tahu si Ustaz baca Al-Kahfi lebih baik. Tapi memang salah kalau baca surah Yasin pada malam Jumat pada malam Jumat, mohon penjelasannya. Bukan salah kalau seandainya Anda kebetulan baca dari Al-Baqarah sampai akhir, terlintas surah Yasin. Atau Anda memang lagi pengen baca-baca surah Yasin pada saat itu. Yang keliru kalau Anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil. Teman-teman sahabat Fishermania yang kami banggakan, Ustadz Khalid Bersalama ini berkata bahwa orang yang menentukan malam Jumat untuk membaca surat Yasin itu keliru. Alasannya adalah karena penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil. Mendengar ceramah dari Ustadz Khalid Bersalama ini, kami hanya ingin menyampaikan sebuah pesan. Untuk menghukumi sesuatu itu kita butuh banyak bahan bacaan. Kalau bahan bacaannya hanya 20 kitab, jangan mudah menyalahkan masyarakat dan jangan gampang menuduh tidak ada dalil. Perbanyak baca dulu sebelum anda berfatwa. Ketahuilah Pak D. Khalid Bersalamah, Imam Al-Bukhari membawakan sebuah hadis sahih di dalam kitab beliau. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjid Quba'in kulla sabatin masyan wa raqiban wa kana Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaf'aluhu. Artinya, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW itu pergi ke Masjid Quba di setiap hari Sabtu dalam keadaan berjalan kaki atau berkendaraan, dan Abdullah bin Umar juga melakukan hal tersebut. Mengomentari hadis sahih tersebut, Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata di dalam kitab beliau yang bernama Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, wa fi hadzal hadits ala ihtilaf turkihi dalalatun ala jawaz takhsis ba'dil ayyami bi ba'dil a'mali shalihati wal mudawamati ala dzalik. Artinya, dalam hadis ini melalui jalur yang berbeda-beda terdapat sebuah petunjuk tentang bolehnya menentukan sebagian hari untuk melakukan sebagian amal soleh dan mengkontinukannya. Keterangan yang sama juga dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau yang bernama Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Wa qawluhu kulla sabatin fihi jawazu tawsisi ba'dil ayyami bisyarati wa hadha huwa shawabu wa qawluhu al-jumhuri. Artinya, maksud dari ucapan beliau yang berbunyi di setiap hari Sabtu itu menunjukkan kebolehan menentukan sebagian hari untuk bersiarah atau mengunjungi sebuah tempat. Dan ini merupakan pendapat yang benar sekaligus merupakan pendapatnya jumhur ulama. Melalui keterangan dari para ulama tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tidak ada larangan bagi umat Islam untuk menentukan sebuah amal ibadah yang dilakukan pada hari yang tertentu. Bahkan Sayyidah Fatimah putri Rasulullah SAW mengkhususkan hari Jumat untuk menziarahi kuburan pamannya yang bernama Sayyidina Hamzah. Hal ini dijelaskan oleh Imam Hakim dalam kitabnya yang bernama Al-Mustadrak. Anna Fatimah bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat tazuru qabra ammiha Hamzah kulla jumu'atin fatusalli wa tabki 'indahu. Hadzal hadits ruwatuhu an akhirihim siqatun. Artinya, sungguh Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad SAW menziarahi kuburan pamannya yaitu Sayyidina Hamzah di setiap hari Jumat. Kemudian beliau sholat dan menangis di sampingnya. Rawi hadis ini siqah, dapat dipercaya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau yang bernama As-Sunan Kubra. Bahkan Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Ikrimah dari sahabat Ibnu Abbas. Qala hadisin nasa kulla jumu'atin marratan fa in abaita fa marrataini fa in aksarta fa salasa mirarin wa la tumillan nasa hadzal qur'ana. Artinya, bicaralah atau ajarlah manusia di setiap hari Jumat. Jika kamu enggan, maka lakukan 2 kali. Jika masih kurang banyak, maka lakukan 3 kali. Janganlah membuat manusia bosan terhadap Al-Quran.
Bahkan Nabi Muhammad SAW menentukan sebuah hari untuk mengajar wanita. Saat itu para wanita berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Walabana 'alaika ar-rijalu faj'al lana yawman min nafsika faw'adahunna yawman laqiyahunna fihi faw'atuhunna wa amarahunna." Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, artinya kami atau para wanita, kami kalah dengan para kaum lelaki. Mendengar ceramah Anda, maka jadikan satu hari khusus untuk kami, yaitu para wanita. Lalu Nabi menjanjikan satu hari khusus untuk pertemuan dengan kaum wanita. Nabi memberi nasihat kepada mereka dan memerintahkan mereka. Dalam hadis yang lain, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Wa'il, qala kan Abdullah yudzakirun nasa fi kulli khamisin. Artinya, sahabat Abdullah memberi kajian kepada masyarakat di setiap hari Kamis. Ketika sahabat Bilal mengkontinyukan solat 2 rakaat setiap selesai wudu, padahal Nabi tidak pernah melakukan hal demikian. Namun Nabi tidak melarangnya. Dan bahkan Nabi justru membenarkan tindakan sahabat Bilal tersebut. Maka Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Shahihil Bukhari, wa yustaghasu minhu jawasul ijtihadi fi tawqitil ibadati li'anna bilalan tawassala ila ma dzakarna bil istinbati fasawwabahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dari hadis tersebut dapat diambil faidah tentang bolehnya berijtihad untuk menentukan sebuah amal ibadah. Karena sahabat Bilal mencapai derajat yang telah kami jelaskan itu berdasarkan istinbatnya atau ijtihadnya sendiri. Lalu Nabi membenarkannya. Jadi jelas bagi kita bahwa tidak ada larangan bagi kita untuk menentukan sebuah hari di dalam beribadah. Gini teman-teman. Jadi gak ada larangan. Justru yang melarang-larang itu yang butuh dalil sebenarnya. Gini-gini salah, gini-gini keliru. Keliru apanya? Ayo. Keliru apanya? Baca dulu kitab-kitab para ulama. Jangan sok-sok berijtihad Anda itu. Anda itu siapa? Berapa hadis yang sudah dihafal? Berapa hadis yang sudah kamu hafal? Ayo. Berapa hadis? Berapa kitab yang sudah dibaca? Kok berani menyalahkan masyarakat?